Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Selamat pagi, Amang, Inang, dan saudara terkasih. Kita bertemu kembali di Renungan Harian Masa Advent, Senin 8 Desember 2025. Hai dunia, tidakkah engkau mendengar? Hai dunia, tidakkah hatimu bergetar? Dia sudah memanggil, dia berseru dengan keras. Berapa lama lagi kamu mengeraskan hatimu? Mengapa kejahatan masih menghiasi hidup tubuhmu? Mengapa kau biarkan kekotoran melekat di tanganmu? Dengarlah dia, lihatlah dia, pulanglah kepadanya. Yoel 2 ayat 12-17. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela. Sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka, mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Sai mula, onalau jalani, aina dau honuai, ulan siang tuan, oh berjalan mulak maho, mulak maho. Horas, selamat pagi Amang dan Inang semua. Sebelum kita memuji dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas pagi yang Engkau berikan untuk kami. Kehidupan baru yang kami yakini akan Engkau berkati. Sertai pekerjaan kami, pelayanan kami, dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Hari yang Engkau berikan bagi kami. Sebelum itu kami akan mengawali dengan doa syukur, pujian, dan mendengarkan firman-Mu. Bersamalah dengan kami ya Allah. Amin. Firman Tuhan hari ini 8 Desember 2025 diambil dari Lukas 11 ayat 10. Dalam bahasa Batak, ai saina manjalo do nasana mangido, saina jumpangan do namangulului, jala saina ungkapan do dina manuktuhi. Di dalam bahasa Indonesia, karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Amang dan Inang, renungan kita pada hari ini bertema menantikan kedatangan Tuhan dalam iman.
Amang dan Inang, minggu ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Dilambangkan dengan lilin ungu, yang kedua sebagai simbol iman atau faith. Sebagai pengingat bahwa untuk tetap beriman memerlukan usaha yang aktif. Puisi yang dibacakan oleh anak remaja kita tadi mengajak kita untuk pulang kepadanya, kepada kasih-Nya yang selalu melekat dalam hati kita. Kita dipanggil untuk mempersiapkan hati kita dengan iman yang teguh, menantikan kedatangan Kristus dengan pengharapan yang hidup. Apakah kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, yang akan membawa kita ke dalam kehidupan kekal yang daripada Tuhan? Ataukah kita masih ingin berada dalam dunia ini, yang pada saatnya nanti pun pasti akan berlalu, saat dimana hanya Tuhan sendiri yang tahu dan kita manusia hanya menunggu panggilannya. Kita diajak untuk waspada, bersiap-siap, dan selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. Di dalam menanti-nantikan Tuhan, banyak hal yang akan kita lalui, baik kesenangan maupun kesusahan. Terkadang kita terlena ketika kesenangan menghampiri kita, sehingga kita lupa kepada hakikatnya, kita akan dipanggil Tuhan bila sudah tiba saatnya. Ketika kita dalam kesedihan, kita terkadang lupa bersyukur. Kita pernah di suatu masa mengalami sukacita, sehingga kita meratapi seolah-olah Tuhan tidak mengingat kita. Dalam bulan ini, kita dikejutkan oleh banjir yang dahsyat, yang tidak pernah kita duga akan dialami oleh orang-orang terdekat kita. Berhari-hari kita tidak menerima kabar apapun dari mereka. Sedih, takut, mencekam, sungguh tak terduga, tidak disangka-sangka, datangnya seperti pencuri. Sementara sebentar lagi kita akan memasuki Natal, masa sukacita mengulang kembali peristiwa lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Dalam masa Advent ini, baiklah kita merenungkan bagaimana Tuhan akan menolong kita, bagaimana kita menghadapi bencana ketika itu datang kepada kita, atau syukur-syukur dengan kasih Tuhan, kita diluputkan dari segala rancangan kecelakaan. Mari kita renungkan kehidupan yang kita jalani ini bukan di bawah kendali kita, di bawah kuasa kita juga bukan, melainkan hanya di bawah kendali Tuhan. Dalam perenungan ini kiranya kita bisa menghindari sikap hidup berfoya-foya, glamor, bermewah-mewah, supaya kita dalam iman yang percaya kepada Tuhan bisa merenungkan dan mendengarkan suara Tuhan bagi kita. Amang dan Inang, mungkin kita juga bertanya-tanya, apakah kita bisa berpendapat, jadi kita harus ikut-ikutan menderita? Atau tapi kita kan sudah menyumbang korban bencana. Atau juga, gak usah sok-sok kalilah, terlalu badia kali hidup ini cuma sekali, harus dinikmati. Mungkin ada pikiran kita seperti itu. Sah-sah saja memang, karena kegembiraan dan sukacita pun Tuhan yang memberikannya bagi kita dan sebagai salah satu hal yang harus kita syukuri. Dalam perenungan ini, mungkin kita akan mendapatkan jawabannya. Saya sendiri pun mendapatkan jawaban atas pertanyaan, hidup cuma sekali, maka harus dinikmati. Terpikir kalau bisa hidup 2 kali atau 3 kali, mungkin kita akan mengalami kematian 2-3 kali juga. Entah apa yang akan terjadi. Hidup yang sekali ini yang Tuhan berikan kita pakai untuk memberitakan Injil Tuhan, supaya semua makhluk di bumi ini juga bersukacita mendapatkan kabar baik tentang kebaikan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Tapi semua itu bergantung kepada kita. Bagaimanakah kita akan mengisi hidup kita? Apakah kita memerlukan perenungan itu? Atau membiarkan begitu saja mengalir mengikuti peristiwa demi peristiwa? Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk menjalani hidup cuma 1 kali. Tuhan berikan cuma 1 kali. Oleh karena itu, seperti firman Tuhan di Lukas 11 ayat 10, kita diminta untuk mengungkapkan kebutuhan kita kepada Allah, meminta hikmat untuk mempersiapkan hati, meminta pertobatan sejati,
dan meminta kemampuan untuk menyambut Kristus dengan layak. Carilah Allah dengan pembacaan Alkitab, di mana di dalamnya banyak menceritakan tentang Allah sendiri. Membiasakan sehingga kita terbiasa mendengar suara Allah daripada suara yang lainnya. Dengan perenungan, kita mencari Tuhan. Yang terakhir, mengetuk. Bentuk usaha yang aktif ketika kita dengan meminta dan mencari tidak menemukan jawaban, maka mengetuk sebuah tindakan paksa dalam tanda kutip, supaya Tuhan dengar seruan kita. Dan Tuhan pun memfirmankannya di dalam hal ini. Mari kita dengan tekun meminta penyertaan dan pertolongannya dalam doa yang tak putus-putusnya. Seperti para nabi yang dilambangkan dalam lilin Advent, lilin para nabi, dengan meminta wahyu dari Allah, mencari kehendaknya, mengetuk pintu hati manusia dengan pesan pertobatan. Semoga kita selalu dengan senang hati dalam menantikan kedatangan Tuhan. Selamat memasuki Advent kedua, selamat menantikan kedatangannya. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini aku meminta Engkau membuka mataku untuk melihat kehadiran-Mu. Persiapkan hatiku untuk menyambut kedatangan-Mu. Amin. Sai mulat nasini talele sai magopuroham ai godang dodosam oh berjalan mulak maho mulak maho. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.